Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan melakukan percobaan tentang perubahan wujud benda. Selamat menyaksikan ya. Di sini Ibu akan melakukan percobaan tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda, sebelum Ibu memberikan percobaannya, Ibu akan memperkenalkan dulu bahan-bahannya, apa bahan yang bisa mengalami perubahan wujud benda. Pertama, Ibu akan mengenalkan dulu ini telur, ini mentega, gula pasir, ini kapur barus, ini es batu, lilin, air, dan air panas. Nah, sebelum Ibu melakukan percobaan, di sini Ibu akan memberitahu dulu bahwa yang kita coba ini ada 6, yaitu perubahan wujud yang dari padat menjadi mencair, mencair menjadi padat, dan terus dari padat bisa membeku, dicairkan, dan didinginkan. Setelah itu kita akan melihat percobaan seperti es batu, mengapa bisa mencair dan mengapa bisa membeku. Sebelumnya itu Ibu perkenalkan dulu yang membeku atau benda padat bisa mencair. Ibu hidupkan lilinnya dulu. Nah, ini lilin ya anak-anak. Nah, lilin ini termasuk benda padat. Kalau dipanaskan, ini panasnya api ini mengandung, bisa mengeluarkan atau memberikan kalor panas. Nah, lilin ini kalau dibakar, nah kita lihat dulu ya apa yang terjadi pada lilin dibakar. Nih, lilin yang dibakar ini akan mencair. Nah, menetes lilinnya. Nah, ini contohnya lilin. Kalau dibakar, dia mengalami perubahan, yaitu mencair. Perubahan dari benda padat menjadi cair yang disebut mencair. Contohnya lilin. Lilin ini mencair, kalau didinginkan dia bisa mengalami perubahan lagi, membeku. Tapi kita lihat dulu membekunya, kita tinggalkan dulu ya. Selanjutnya kita akan melihat perubahan lagi dari benda padat menjadi mencair. Contoh keduanya yaitu gula pasir. Nah, gula pasir ini anak-anak, ini termasuk benda padat. Benda padat ini bisa mencair kalau dipanaskan. Nah, kita coba memanaskannya ya. Ibu coba memanaskan gula pasir. Dipanaskan. Apa yang terjadi pada gula pasir kalau dipanaskan? Nah, ini sudah mulai nampak gula pasir kalau dipanaskan dia akan mengalami perubahan, yaitu mencair. Nah, mencair. Nih, gula pasirnya akan mengalami perubahan, yaitu dia mencair. Nah, ini ya mencair ya anak-anak. Dari benda padat kalau dipanaskan itu akan berubah wujud, yaitu menjadi cair. Nah, ini perubahan wujud dari padat menjadi cair yang disebut mencair. Nah, Ibu taruh di sini dulu. Kita diamkan atau kita biarkan apa yang terjadi pada gula pasir tersebut. Apakah dia masih tetap mencair atau dia membeku. Contoh berikutnya,
benda cair. Benda cair bila dipanaskan dia akan mengalami perubahan. Contohnya seperti telur. Ini telur. Nah, telur ini termasuk cair. Kalau dipanaskan, nah anak-anak lihat apa yang terjadi pada telur cair kalau dipanaskan. Mengalami perubahan apa? Apakah dia masih tetap mencair atau dia telur ini bisa menjadi padat, membeku. Nah, lihat dulu ya anak-anak apa yang terjadi. Nah, telurnya mulai berubah. Itu nampak putih-putih telurnya. Nah, telurnya ini berubah menjadi benda padat. Nah, benda padat. Nah, benda padat berarti telur ini awalnya mencair. Karena kena panas, dipanaskan dia menjadi padat. Yang disebut membeku. Nah, perubahan wujud tadi benda padat seperti lilin, kalau dipanaskan dia berubah menjadi mencair. Gula pasir benda padat ini kalau dipanaskan dia mencair. Nah, kalau telur ini kebalikannya, akan membeku. Nah, atau padat. Contohnya yaitu telur. Coba kita lihat telurnya. Nah, telurnya ya. Nah, telurnya ini membeku. Nah, coba ibu ambil lilin yang tadi. Lilin yang tadi. Jadi kalau lilin ini bisa mengalami dua perubahan. Yang tadi awalnya benda padat. Ini lilinnya benda padat. Setelah dipanaskan dia mencair. Setelah didinginkan lilin ini membeku. Nah, lilinnya membeku. Jadi dia mengalami dua perubahan lilin ini. Dipanaskan dia bisa mencair. Setelah panasnya hilang, lilin ini seperti semula yaitu membeku. Tetapi kalau telur ini tidak bisa kembali. Awalnya telur ini benda cair, setelah dipanaskan menjadi padat. Dia terus membeku. Sama seperti gula pasir. Nah, gula pasir tadi awalnya itu benda padat. Nah, setelah dipanaskan, nah seperti permen ini gula pasirnya, dia membeku. Jadi perubahan wujud itu ada dua, contohnya di sini, yaitu bisa mencair dan juga bisa membeku. Seterusnya perubahan wujud yaitu putih. Air putih ini kita panaskan, ibu panaskan, mengalami apa? Bintik-bintiknya tuh, tuh nampak kan? Tuh udah mendidih air putihnya. Nah, air ini kalau dipanaskan dia mengalami uap. Nah, disebutlah menguap. Perubahan wujud ketiga yaitu menguap. Nah, kalau menguap ini dibiarkan lama-lama dipanaskan, dia akan bisa habis. Air ini lama-kelamaan dipanaskan bisa habis karena dia mengalami air putih ini termasuk benda cair. Kalau dipanaskan airnya menguap. Inilah yang disebut namanya perubahan wujud dari cair menjadi uap yang disebut menguap. Perubahan wujud menguap. Nah, ini contohnya perubahan kenakan es batu. Nah, ini lihat es batunya. Es batu ini kalau dibiarkan di tempat terbuka, dia akan mengalami perubahan yaitu cair. Nah, es batu ini mengalami perubahan, dia mengalami perubahan yaitu mencair. Nah,
es batunya mencair ya. Awalnya es batu ini benda padat. Setelah dibiarkan di tempat terbuka, dia mengalami perubahan yaitu mencair. Es batu ini sama juga seperti lilin dengan gula pasir. Kalau dibiarkan itu dia akan kembali. Kalau ini dibiarkan membeku, gula pasirnya lilin membeku, ini contohnya membeku. Tapi kalau gula ini, kalaunya es batu ini harus disimpan di dalam kulkas di tempat freezer. Nah, kalau dimasukkan ke freezer, yang mencair ini airnya ini bisa berubah yaitu membeku. Nah, selanjutnya tadi kan sudah mencair, contoh mencair, membeku, terus menguap tadi. Nah, berikutnya mentega ini termasuk benda padat. Mentega ini termasuk benda padat. Kalau dipanaskan, apa yang terjadi pada mentega dipanaskan? Nah, sudah nampak ini mentega ini. Kalau dipanaskan dia mengalami perubahan yaitu mencair. Nah, mencair ya anak-anak, ini menteganya ini. Kalau dipanaskan mencair. Nah, ibu taruh di sini dulu ya. Apa yang terjadi pada mentega kalau dibiarkan? Nanti kita lihat lagi. Terus contoh berikutnya yaitu mengembun. Nah, kalau mengembun ini air panas. Tadi air panas itu air putih, kalau dipanaskan bisa menguap tadi contohnya. Nah, kalau dimasukkan dalam gelas, masukkan dalam gelas, ini air panasnya, dia akan bisa berubah uapnya itu menjadi mengembun. Nah, ini ada butirannya, butir-butir air ini, kecil-kecil ini namanya mengembun. Perubahan wujud mengembun yaitu dari panas, air panas dimasukkan dalam gelas, ditutup gelasnya. Nah, setelah kita lihat tutup gelasnya itu ada seperti bintik-bintik air. Nah, bintik-bintik air ini disebut mengembun. Nah, contoh berikutnya bisa juga nanti air panasnya kita letakkan piring es. Nah, nanti begitu sama. Nanti air panasnya ini kita lihat ada embunnya di bawahnya. Kita letakkan dulu di situ. Nah, anak-anak sudah paham kan tadi? Ini contohnya benda padat seperti gula pasir dipanaskan, dia mencair, setelah didinginkan dia menjadi beku, jadi membeku. Nah, kalau telur benda cair kebalikannya dipanaskan, dia bisa membeku tetapi tidak bisa kembali untuk mencair. Terus contoh mencair sudah, membeku sudah, menguap tadi juga sudah, kita membakar air tadi menguap. Nah, mengembun juga sudah, ditutup ini, ditutup gelas. Nah, contoh mengembun berikutnya yaitu nih, contoh berikutnya mengembun dari tadi ini namanya es batu. Nah, kita letakkan di bawah gelas yang panas. Es batunya itu mencair, terus mencair dia mengeluarkan air juga ini di bawahnya ini. Nah, di bawahnya ini atau di samping-sampingnya ini keluar air. Nah, ini keluar air. Nah, ini juga namanya mengembun. Mengembun es batu. Jadi es batu ini selain contohnya dia bisa mencair juga bisa mengembun. Perubahan wujud berikutnya yaitu menyublim. Nah, di sini ibu tidak mempraktikkan menyublimnya, cuma ibu memperlihatkan saja apa itu menyublim. Contohnya yaitu seperti kapur barus. Ini kapur barus. Kapur barus ini kalau didiamkan, ditaruh di dalam lemari pakaian, lama kelamaan dia bisa habis.
mengecil. Nah, coba dilihat dalam keadaan waktu 1 bulan, kapur barus ini bisa hilang sama sekali. Karena kapur barus ini mengalami perubahan dari benda padat, dia bisa menguap, tetapi tidak bisa dilihat uapnya itu. Bisanya nanti kita lihat lama-kelamaan kapur barus itu bisa hilang, mengecil bisa hilang. Nah, contoh yang berikutnya itu mengkristal. Contoh mengkristal itu tidak ibu praktekkan, cuma ibu sebutkan aja, yaitu bunga pada es batu di dalam freezer. Di dalam freezer itu kan ada yang putih-putih, itu namanya bunga es. Nah, bunga es itu contoh dari mengkristal. Nah, selain itu juga contoh mengkristal yaitu madu itu dimasukkan dalam kulkas, dia juga bisa mengeluarkan seperti gula dia juga bisa mengkristal, gula-gulanya bisa mengkristal. Nah, jadi ingat anak-anak, wujud benda itu awalnya ada 3. Pertama, wujud padat, wujud cair, dan gas. Dari ketiga wujud tersebut bisa berubah, bisa dipanaskan, itu mengalami perubahan, dan juga didinginkan bisa mengalami perubahan. Yaitu bisa, pertama perubahan wujud itu mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Jadi ada 6 ya anak-anak perubahan wujud tersebut. Mungkin dari sekian ada beberapa yang ibu contohkan, ibu beri percobaannya ini, anak-anak bisa mempraktekannya langsung ke kelas ya anak-anak. Nanti di kelas itu ada LKPD-nya, lembar kerja siswa. Anak-anak bisa mengisi laporan tersebut dengan mengamati benda-benda yang dibawa anak-anak nanti, yang bisa dipanaskan dan juga bisa didinginkan. Sudah paham anak-anak tentang perubahan wujud benda? Nah, kalau sudah paham, ibu akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.